Oke. Apa? Ada suara monyet. Bangun! Maaf ya. Nggak bangun. Terus abis itu kan adik lu marah-marah tuh. Iya. Terus ya gue bilang dong, kalau kamu nggak ada apa-apa ya harusnya mau. Orang cuma Rukia nggak ngapa-ngapain badan kamu nggak sampai terluka gitu. Terus ya udah dipaksainnya ya mau. Kita jalanlah ke masjid itu. Iya, Nah, oke. posisinya adik gua ini tuh pas udah sampai masjid. Jadi masjidnya tuh gini nih, modelnya kan gede. Nah, tahu kan tengahnya itu bolong, terus ubah. Tapi di atas lantai 2 itu tuh bisa buat sholat juga. Iya, biasanya kan gitu. Gitu kan. Nah, posisinya ini kan yang lantai bawah itu dibagi 2, sini cewek, sini cowok. Nah, adik kan bagian cowok. Nah, terus abis itu dia pas mau masuk ke masjid, itu tuh badannya udah berat kata dia. Jadi dia tuh jalan tuh udah kayak gini, udah bungkuk gitu. Terus menurut adik gua, dia cerita kan, abis itu setelah Rukia itu kan dia cerita, ya tadi pas aku masuk ke dalam itu, dia ngelihat di di apa itu. sih di lantai 2 itu ada yang ngeliatin dia, kakek-kakek katanya gitu. Ngeliatin aja, enggak yang bukan yang wujud yang serem atau yang enggak, dia kakek-kakek biasa gitu, tapi ngeliatin dia gini gitu. Marbot kali. Maksud sih, gue bilang gitu. Awalnya kan gue nggak percaya dong, kayak masa sih, gue bilang. Terus abis itu kakek-kakeknya liatin, nih tumben bocah datang ke masjid gitu. Biasanya kagak pernah gitu. Iya ya, terus abis itu gue bilang ini, bohong kali. Enggak, beneran, gue sumpah dia bilang itu, beneran ada yang ngeliatin gitu kan. Terus dia udah gini, nah pas udah lagi dibacain bacaan, ya kan bacaan itu kan. Baru berapa bacaan, dia udah panas, udah teriak-teriak gitu loh. Gue reaksinya gitu banget ya, gue bilang makanya, ini mesti suaranya dia. Gue tuh denger dari bilik ini tuh udah suaranya tuh udah. Oh, lu nggak masuk? Enggak, gue juga Rukia di situ posisi. Lu di Rukia juga? Iya. Berarti lu di Rukia juga? Iya, gue di Rukia. Tapi lu nggak kenapa-napa? Ustadznya kesurupan? Panas doang sih gue, beneran sumpah. Ustadznya kesurupan? AC-nya nggak nyalain? Nggak ada AC bang. Ya, itu alasannya karena nggak ada AC mungkin. Nah, tapi ustadznya kesurupan? Ya? Ya enggak. Masa sih tanya pindah ke dia? Iya, Kan kali. enggak dong. Terus habis itu katanya adik gue ini tuh apa namanya? Tahu nggak sih? Nggak tahu. Apa sih gue meragainnya? Apa? Orang lagi kayak empat gitu, apa sih kayak binatang gitu loh, binatang. Oh, ini The Planet of Apes. Aing teh macan. Aing deh macan The Planet of Apes kan gitu kan? Iya ya gitu Ya, lah gitu. pokoknya. Terus Dia nggak tahu juga lagi. lama lama Kayaknya gue doain nonton film gitu dah. lama banget kan. Terus abis itu udah dibilang itu posisinya masih ke apa sih kerasukan, masih kerasukan itu. Gue ditanyain adanya punya pegangan apa gitu kan, dikasih apa gitu. Dikasih gocap. Dikasih gocap. Gas goceng, terus dia marah-marah tuh kan. Pantes kesel, goceng. Pantes kesel goceng doang gitu kan. Terus habis itu apa namanya? Gue bilang dong karena gue pernah tahu dia punya itu, ya gue kasih tahu dia ini ada ini Pak gitu kan. Ya udah diambil gitu kan. Gue ambil lah, tapi posisi gue nggak berani dong, kayak maksudnya ngambil, iya maksudnya gue ngambil sendirian gitu kan, gue takut. Akhirnya gue minta tolong teman-teman gue juga kan. Terus abis itu diambil, tapi posisinya kan yang waktu disita mama gue itu kan dia ini apa namanya pecutnya itu ada di lemarinya Di kamar, gue iya. Dicariin di lemarinya mama gue kagak ada. Terus balik lagi ke kamar aja lo? Iya. Oh. Kok gue bilang kayaknya kok aneh banget ya. Sumpah ini cerita paling aneh sih dalam keluarga gue maksudnya. dalam keluarga gue nggak. Nih jam istirahat kali ini kayaknya horor ya. Terus abis itu diambil.
udah dibawa ke masjid kan, diambil terus dibawa lah masih ustadz ini sama tadi. pecutnya juga? Iya dong, sama si kertas yang tadi. Ini saya bawa. Gua kira sama lemari-lemarinya. Yang mau dijual bang, nge-trim tuh baju-bajunya sekalian. Dia Thrifting, abis rukiah di thrifting tuh di depan masjid dah. Terus habis itu udah kan, udah diambil, dibawa, udah habis itu dia sembuh. Ya udah terus dia bilang, Nggak ada aneh-aneh lagi berarti? udah nggak ada. Terus dia bilang apa namanya, Mbak ke adeknya kalau apa maghrib jangan ya buat semuanya juga sih kalau maghrib jangan keluar rumah. Iya maksudnya jangan beraktivitas lah, itu kan kayak kita waktunya buat istirahat, maksudnya buat istirahat. Apa tuh Ja Terus yang itu Ja pas yang lagi dari maghrib. transisi dari terang ke gelap? Iya itu apa sih namanya? Sandekala. Sandekolo. Iya. Sandekolo. Iya, sakarepmu. Iya. Kayak gitulah. Enggak, aku mau minta uang loket transfer dari sana. Wah, Dapet duit nih gue ya. Duit Widih. lagi nih. Ali besok kali invoice gue kirim. Iya. Masih gue bilang. Abis itu kurang aja tuh lama-lama udah jam. Abis itu udah dari itu kan ya udah. Nah dari itu adik gue udah nggak yang biasanya kan dia kan anaknya temperamental, temperamental. gampang marah. Gak gitu. Kan temperamental kan? Minum tempra langsung dengerin lagu metal. Terus sambil gini-gini. Jadi panasnya turun. Panasnya turun. Terus udah kan, ya udah dari itu. Tapi pengalaman gue juga kayak apa? Lo pertama kali ngeliatnya orang pertama kali rukiah. gue sumpah itu panas dari ujung kaki jempol sampai sini tuh kerasa banget. Terus habis itu gue gak ngeliat apa-apa, gue ngeliat hitam aja, terus merem aja mata gue sambil kayak gue mau teriak sekuat tenaga gue tuh kayak Nggak ada yang bisa. ketahan gitu lah, ada yang ketahan di sini kan gue. Terus habis itu udah dikeluarin, ayo mbak keluarin. Ustazahnya bilang gitu, ayo mbak keluarin aja, keluarin. Saya nggak kebelet. Saya nggak kebelet nih. Masalah bukan gimana-gimana Ja. Iya, Gue kan kayak di dekat di perumahan gue kan itu kan ada pernah sekali kan ada rukiah masal. Gue suruh ikutan. Terus pas ikutan gitu, gue diem aja kan gitu kan. Gue diem, terus gue bilang gitu kan, anjir gue kebelet boker ini. parah banget, parah. Sumpah, gue bilang kan, gue langsung berdiri kan, mau kemana mas gitu kan, kemana mas? Aduh, gue sakit perut gue. Ini dikeluarin aja, tapi nggak gue keluarin lewat mulut juga sih. Ngerti lah bapak, yang sakit perut itu bukan yang itu. Sakit perutnya yang itu, yang lain gitu kan. Oh iya, pulang dulu. Ya gue balik. Ya kan daerah gue BAB di rumah. Tapi gue malas balik lagi, perasaan gue kayak, gue kok balik lagi ke sana kayak malu loh. Malu loh. Berasa malunya tuh karena ini bocahnya kabur gitu kan. Iya. Ya karena gue kabur sakit perut. Gitu doang. Terus balik lagi kayak Muka gue mau taruh di mana? iya gitu gitu kan. kan. aduh, Duduk di sana terus, ayo mas keluarin. Udah keluar pak. Gitu. udah keluar pak. Gimana? Kabar mandi. udah bersih perut saya udah bersih gitu Udah kan. bersih. Tapi belum kayak kalau yang gitu nggak ngerasa yang kayak gimana sih gue yang Iya. kayak panas tuh gue nggak, cuman itu sakit perut katanya salah satu reaksinya juga situ aja sakit perutnya itu, cuman kenapa ke BAB gitu doang reaksinya. Jadi kebuangan lewat BAB kan. Iya gitu kan, Jina ada di dalam feses atau gimana? Gini ya, makanya itu. Oh lu berarti sering zina ya? Kok Jina? Kan kata lu zina. Enggak, ya udah. Feses itu kan Iya. sudahlah, masa ibu gambar itu sih. Iya. Terus Gambar face. Feses, gambar feses di sini sih. Lalu cari aja lah padahal feses apaan. masa nggak tahu juga gimana sih. Wah, Ali mau transfer Ali. Kasus apa? Nengok. Yang banyak ya mbak. Nah, tapi sampai situ doang kan, jadi nggak ada masalah apa-apa lagi kan? Nggak ada, udah itu Nah, ya pengalaman hidup teraneh menurutku. tapi pas pindah ke Jakarta ada yang aneh lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada yang aneh. Paling hidup gue aja sih pindah jadi aneh. Masuk sini, kerja di sini aneh, merasa aneh? Oh,
Gimana ya? Enggak sih, alhamdulillahnya. Saya ingin menjebak dia. Saya tidak bisa terjebak dengan itu. Tidak, saya Berkurang satu kan bisa lah. Gua yang berkurang. Berapa sebulan jatuh sebulan? Tidak. Aman-aman, Aman ya. hidup damai di sini gitu. Udah sih, udah itu pengalaman. Tapi iya, kalau di sini tuh menurut gua apa ya? Baru kali ya dari gua selama kerja di Jakarta sampai sekarang, maksudnya. Oh tapi berarti sampai Jakarta tuh udah sempat kerja dulu? Udah, gue kerja apaan dulu? Gue dulu di brand Cina, brand India, brand baju India. Gue bagian kayak bikin video-video di TikTok. Apa namanya? Sanira. Oh, gua kira kecil. Enggak dong, Sanira. Namanya Sanira, brandnya namanya Sanira. Tapi nama PT-nya PT Tanis Clothing Indo. Itu gue di situ jadi admin juga. Tanis. Oh, Tanis. Apa lu mau ngomong Thanos? Kan tadi gua ngomong Thanos. Emang bener. Gua dengernya Thanos soalnya. Gua bayangnya Thanos. Jadi gua nge-handle kayak Zalora, Shopee, Tokopedia, Oh, TikTok ininya apa? Shop. Oh, shopnya, marketplace-nya. terus konten-konten TikToknya. Berarti kayak bisa dong gantiin gua kalau di sini. bajuin lu. Gimana maksud? Bantuin bikin konten. Bisa sih kalau Gua bilang. Bisa nih. gitu kan. Terus ya di situ, terus abis itu dari situ gue pindah ke gue pernah di Kabarin News. Apa tuh? Itu kayak platform media massa kayak Detikcom, Kabarin News. Gue baru dengar dong. Oh iya, Kabarin News. Iya. Gue tahu. Baru ingat. Tapi ya di situ Kurang. enggak. Jangan. Bukan. Enggak. Enggak, jangan. Ya buat Kabarin News katanya jangan ya kan? Enggak, pengalaman ya beneran pengalaman saya gitu loh, maksudnya iya. kayak Ya orang-orangnya lah ya, bukan itunya ya, bukan brandnya, tapi orang-orang oknum sih yang lebih ini. Tapi kalau buat 90% oknum ya? oknumnya sih. Hampir 90% oknum dong. Iya, oknumnya. Nah, terus udah sih menurut gue yang paling apa ya, dapet selama itu tuh kan kalau di sini kayak dapat gaji, dapat apa? Oh emang kalau yang di yang lain dapat pengalaman Iya. doang? Dapat pengalaman doang. Enggak, Dibayar ya dengan experience. Dibayar dengan experience. Semuanya dapat pengalaman, semuanya dapat gaji, tapi beda maksudnya kan kalau di sini dapat gaji, dapat makan udah ditanggung gitu loh. Maksudnya kan ngasih kayak Masalah bukan gimana Ja. Lu main game aja nyelesain quest, selain dapat experience dapat duit juga. Iya. Ini tuh kayak nyelesain side job doang, cuma dapat XP doang. XP doang. Duitnya enggak. Sedih banget rasanya. Keluar dungeon tetep kere. Keluar dungeon tetep kere. Serem banget sama hidupnya. Terus abis itu di sini kan juga dapet kayak rembesan pun juga nggak sesusah itu gitu loh, tau gak sih? Nggak Ya asal kayak- jelas di sini sih. Iya jelas. Tempat-tempat lain tuh bener-bener susah, dari mau keluar aja susah gitu. Ya pengalaman gue aja sih gitu. Gitu menurut gue. Gue tidak bermaksud menjelekan ya, bukan. Tapi ini pengalaman gue. Iya nggak apa-apa. Kan pengalaman lu kan, bukan pengalaman gue. Iya, pengalaman gue, pengalaman lu. Siapa Ya, tahu kamu ada masalah. XP gue sama XP lu lebih tinggian gue kan? Enggak, gue nggak ada masalah sih sebenarnya sih. Gitu sih sejauh ini. Iya, yang punya masalah dia emang. bukan Masalah lu, dia. jangan. Iya benar. Benar. Itu Tapi udah di sini udah berapa lama kerja? udah dari Januari akhir Januari 2023. 2023. Hah, berarti baru dong? Iya, Belum lama? belum Gue kira lama. Baru orang 6 lama. bulan.
Belum. 6 bulan. Ntar 3 bulan lagi dia gemuk. Nemu apa? Gemuk. Gemuk. 3 bulan lagi. Kok bisa? Kayaknya sih. Tapi Dia makannya teratur. iya, teratur. Iya lagi. Betul emang benar. Sarapan? Sarapan iya gua sumpah gua sampai setiap sarapan itu gue selalu diomelin sama emak bapak gua. Kenapa? Karena gua nih lu pernah nggak sih ngerasain kalau udah malam mager makan terus tiba-tiba lu kayak udahlah capek di kamar ngantuk tidur udah gitu loh. Paginya gua diceramain dong sama emak gua bapak gua bangun tidur. Anis tuh kalau udah dibeliin makan nggak dimakan, tapi kalau udah nggak ada makanan nyariin makanan gitu kan. Kan gue kesel ya. Kan maksud gue kalau ya udah kalau emang nggak dimakan ya udah gue menanti makan paginya gitu loh. Nah mau gue tuh muce bayar terus kan gue jadi males akhirnya gue nggak makan, akhirnya gue sarapan di sini ya, gue sarapan di kantor. Lu makan apa di Gorengan sini? di depan. Oh, di gorengan depan situ. Ya gue beli gorengan, gue Ada bikin bubur? kopi. Hah? Ada bubur biasanya. Gue nggak bubur apa? Di sini? Ayam. Di sini? Depan. Nggak Depan ada, di nggak sini. ada, Nih, nggak ada. Biasanya ada. Nggak ada. Masa gua doang yang lihat tukang buburnya? bukan lu doang aja, gue juga lihat kan. Jangan. Nggak Berarti lu ada. doang dong yang lihat tukang bubur. Makanya. Tapi walaupun ada tukang bubur juga gue nggak bakal beli tukang bubur. Ada ya? Enggak, dengerin. Nah, dia Kalau beli kalaupun tukang ada tukang bubur, gue juga nggak beli tukang bubur. Enggak juga, gua juga. Gua dari kemarin tuh beli bubur. Gue nggak akan beli Buburnya bubur aja. ayamnya. Buburnya aja. Buburnya. Beli tukang bubur. Gue nggak bakal beli bubur ayam. Kasihan tukang bubur mau naik haji. Kalah tuh sama Haji Sulam. Iya. Iya juga. Iya juga sih. Nah, udah abis itu gue lebih suka sarapan di sini pagi-pagi. Tapi sarapan gue nggak yang berat-berat ya, bukan yang nasi gitu ya. Yang paling gorengan gitu. Gorengan juga berat ya? Buat gue sekarang gorengan berat tuh. Enggak, menurut gue orang gorengan satu. Ya, gue Satu sekantong. biji. Sekantong. Oh, Berat nih. sekantong. Oh, nih, berat nih jadi. Beda bang. Pagi gua cuma makan gorengannya 30.000. Gorengan 30.000 dong, ya Allah. 30.000 seberapa ya banyak Ya, banget. segitu lah pokoknya. Lo kalau makan ini otak-otak nah itu tuh berjejer tuh 30-30-nya tuh. Ya itu gorengan 30.000 tuh. Lu makan otak-otak 30 biji. Astagfirullah. Emang ada gitu? Ada otak-otak 30.000, satunya 1.000-an. Yang dibakar kan? Ada yang digoreng, ada yang dibakar. Iya tapi Ada yang enakan direbus. dibakar tau. Dikukus ya, dikukus. Enakan dibakar. Enakan dibakar. Enakan dibakar kan? Iya gue suka banget yang Pakai dibakar. saus kacang gitu ya? Iya, iya Allah enak banget gue jadi pengen. Tadi pagi gue udah beli tau. Di mana? Di Dirjen Imigrasi, deket Dirjen Imigrasi. Pesan. Itu enak banget juga. Tapi gue nggak suka yang digoreng. Yang digoreng kan bulat-bulat tuh. Gue nggak tahu nih, yang digoreng tuh bisa aja yang manjang. Suka-suka abangnya. Iya deh. Kan baru digoreng nih, digoreng panjang nih, terus habis itu dipotong-potong kan ada yang kayak gitu. Iya sih, iya ada juga sih, tapi enakan yang dibakar. Fix. Oke. Iya, yang masih di dalam daun ya? Iya, yang masih ada dalam daun. Bulat tuh. Dulu gue tuh kepikiran kalau otak-otak tuh tumbuh dari daun lah. Karena soalnya dibungkus sama daun gitu. Astagfirullah. Ya kan namanya juga anak kecil. Oh, waktu kecil. Iya. Kan gak mungkin sampai kepikiran sampai segede ini dong. Oh iya. Ya gue masa gue bego aja, enggak juga. Ya juga sih, bener-bener. Otak-otak tumbuh dalam daun. Iya, soalnya kan dibungkus sama daun kan dulu kan. Daun. Gitu. Tumbuh. Iya. Boleh sih. Iya, boleh. Maksudnya juga boleh sih fantasinya ya. Iya sih. Gitu. Sama kayak dulu kita kepikiran kalau makan semangka ambil bijinya terus bijinya bisa tumbuh dalam Iya, perut. itu gue juga itu tahu. Gue juga apa kepikiran itu tahu. Apa namanya waktu kecil kalau ketelan biji semangka itu kayak sumpah kayak ih nanti tumbuh loh. Terus gue kayak yang iya bener tumbuh lah ya. Ih, anjir masa iya sih tumbuh, gue bilang gitu. Ih bener gak ya? Gue sampai kepikiran tapi padahal udah gue keluarin gitu kayak Gara-gara dulu tuh gue kepikirannya itu gara-gara Rugrats Ja. Enggak. Tapi kayaknya masa kecil yang paling cerdas gua doang ya berarti. Emang apa? Gua gak kepikiran loh sampai makan melan gini. Apa semangka terus tumbuh nanti enggak. iya itu gue kepikiran itu. Ternyata Gue gara-gara Rugrats Ja. Ya, gambarnya aja nggak jelas. gue gara-gara temen gue tuh bilang itu hati-hati lu kalau ketelan biji bisa tumbuh tuh.
Aku bilang jadi gue kan jadi kepikiran ya, terus gue ya Allah Kenapa nggak ya, tukeran biji durian? Jadi durian dong, gue kan gak suka durian. Ya, paling lebih mahal lah dari semangka. Iya sih, tapi yaudah terus dari itu udah gede, teka-teki gue terjawab plus udah ternyata Teka-teki bukan. Jadi teka-teki sampai dia ini Allah. Tapi gue pernah tahu, habis kepikiran itu gue belajar diomelin mak gue. Posisinya mak gue nih apa ya? Dulu tuh, posisi malu penyerang. enggak. Posisi mak gue dia ngajarin gue, galak banget, masya Allah, galak banget. Terus habis itu apa namanya, kan dulu emak gue tuh jualan sayur di depan rumah. Jadi rumah terus dibikin portal sayur gitu. Portal. Aku mau nyokapnya jualan di portal. Apa gimana sih? Bikin kios. Maksudnya kios gitu nih. Bikin portal, ya Allah. Bikin portal di rumah. Oh iya. Udah pokoknya ibunya kalau mau jualan sayur lapor RT dulu. Portalnya saya kasih ya, Pak. ya ini kan ya terus abis itu posisinya gue dikasih lu boleh makan permen karet yang ada di dalam selorokan, di dalam laci, tapi kalau lu bisa ngejawab nih pertanyaan gitu. Gue cheating tuh di situ, mak gue lagi ngejualin, gue buka, gue makan dong. Mak gue dateng, gue kaget gitu kan, keselak tuh itu permen karet tuh keselak, gue telan. Gue karena gue takut ya, karena gue takut ketahuan mak gue telan tuh, padahal gue belum sempet ngunyah doang, cuma gini doang. Terus lu takut? Gue dateng dong. Lu takut itu permen karet tumbuh pohon permen karet? Enggak. Dari itu, gue kepikiran kan yang pertama kan kepikiran si semangka itu tadi kan. Terus gue kepikiran si permen karet. Ketawa sih gue habis. Kepikiran permen karetnya. Oh, Jangan-jangan ntar permen karet. numbuhnya jadi ban dalem. Keluar Michelin. Iya, terus abis itu udah dari apa namanya, dari si semangka itu tadi. Gue pikir kayaknya nggak mungkin deh kalau nanti kan biji semangkanya ketutupan sama permen karet, kan gue bilang gitu. Masa iya numbuh gue gitu kan. Terus habis itu udahlah dari itu. Kok tapi terus gue abis itu setelah tapi ini kan pikiran anak kecil ya, nggak tahu ya, namanya anak kecil ya. Terus habis itu gue Lu minum yang banyak. iya dong, abis itu gue minum yang banyak. Buat apa? Maksudnya buat nyiramin. Biar keluar gitu maksudnya. Enggak, biar cepet tumbuh pohonnya. Biar melambat gitu. Terus habis itu ya udah, ternyata sampai sekarang udah tumbuh tuh pohon yang ada di perut gue. Pohon semangka, ternyata itu hanya mitos, tipu-tipuan anak kecil. Jadi anak kecil yang dibohongin sama temennya, jangan percaya, dia bohong. Dia butuh berapa tahun untuk tahu itu? Iya, Jangan-jangan dia percaya lagi kalau SD-nya dulu bekas rumah sakit. Itu juga beneran sumpah. Itu jadi apa ya, cerita yang masa sih dulu bekas kuburan tahu ini gitu tahu. Tenang aja, itu hampir semua Oh, SD. Hampir semua SD. Kayaknya semua kuburan kayaknya diurut jadi sekolahan gitu ya. Terus gue mikir kayak masa sih iya gue gitu kan. Dulu gue inget banget SD gue di SD 011 Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Cipinang Melayu Jakarta Timur kan? Lah, kata lu Solo. Enggak, dulu SD kelas 1 sampai kelas 3 gue di Jakarta Timur. Oh, Cipinang Melayu, Cipinang Jakarta apa? Timur. Iya, Jakarta Timur. Cipinang. Kok baru Iya. nggak sih gue di Cipinang? Cipinang Melayu 011 Cipinang Melayu. Jangan nanya gua nggak tahu. Apalagi gue lupa lagi soalnya. Emang lo anak Jaktim? Kan gue orang Cawang asli ya. Oh, cowok asli. Iya deh. Iya bang. Bingung Gua gue anaknya kan jaksel abis. Jaksel habis ya kan, lihat aja kan.
Tidak soal ABS. Abes. ABS. Tapi seriusan, lo dengar cerita itu ya? Ini dulu bekas kuburan. Ini yang sering lo dengar bekas kuburan, bekas rumah sakit. Dua-duanya kan jadi posisi sekolah gue dulu yang SD itu posisinya ada dua gede banget. Dan itu kan dipakainya, lo tahu kan dulu SD ada yang Cipinang apa? SD 0 petang. Oh iya, ada yang pagi, ada yang sore. Ada yang pagi, ada yang sore, gitu-gitu kan. Nah terus ya gue percayanya dari itu gitu loh. Maksudnya katanya dulu apa yang petang itu sering katanya ada yang kesurupan gitu-gitu. Masa sih? Ini namanya anak kecil ya, anak kecil. Gue bilang makanya masa sih gitu kan, itu kan mitos-mitos anak kecil. Ngomong kan anak kecil yang Sedih banget. iya, gitu-gitu kan. Rumah sakit, kuburan gitu. Aja. Dan ternyata Katanya emang hidupnya horor ya. Iya, horor banget hidupnya. Nih kayaknya episode berapa nih? 78 nih kayaknya nih penuh horor nih. Horor. Yang lebih horor tau nggak apa? Lu jam istirahat emang lu kagak selesai, lu kagak kerja. Ya Allah udah sejam lu istirahat lu. udahlah, Ayo deh. capek. Kagak, gue mau nggak help.